Langsung saja kita bahas ya untuk 100 soal ujian pengangkatan perangkat desa tahun 2020 di sini tentang pemerintahan desa dan pengetahuan umum ya. Oke, langsung saja kita bahas nomor 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 6 tahun. Jawaban yang tepat adalah D. 6 tahun. Nomor 2. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun. Jawabannya adalah D. 1 tahun. Nomor 3. Dana desa atau DD adalah dana yang diperoleh desa bersumber dari A. Kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawabannya adalah D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Lanjut nomor 4. Alokasi dana desa atau ADD adalah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari kecamatan, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawabannya adalah D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Nomor 5. Perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara desa adalah unsur staf A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Kepala dusun di desa, D. Sekretariat desa. Jawabannya adalah D. Sekretariat desa. Nomor 6. Dalam pengelolaan keuangan desa dikenal adanya tahun anggaran. Tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 1 tahun, D. 2 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. 1 tahun. Nomor 7. Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini, kecuali A. Keuangan desa, B. Pendapatan desa, C. Perhitungan penerimaan desa, D. APBDes. Jawabannya adalah C. Perhitungan penerimaan desa. Nomor 8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak, B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, D. Iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat. Jawabannya adalah C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Nomor 9. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa A. 3 tahun, B. 2 tahun, C. 1 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya adalah C. 1 tahun. Nomor 10. Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai A. Pengawas, B. Penyeleksi, C. Koordinator, D. Pembelanja. Jawabannya adalah C. Koordinator. Nomor 11. Pengaturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berasaskan tersebut di bawah ini, kecuali A. Kewilayahan, B. Partisipasi, C. Pemberdayaan, D. Kesetaraan. Jawabannya adalah A. Kewilayahan.
Lanjut nomor 12. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan A. Peraturan Bupati, B. Peraturan Camat, C. Peraturan Desa, D. Peraturan Gubernur. Jawabannya adalah A. Peraturan Bupati. Lanjut nomor 13. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas tersebut di bawah ini kecuali A. Pendapatan asli desa, B. Kepastian hukum, C. Keterbukaan, D. Profesionalitas. Jawabannya adalah A. Pendapatan asli desa. Lanjut nomor 14. Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini kecuali A. Pelaksana kesukuan, B. Pelaksana kewilayahan, C. Pelaksana teknis, D. Pelaksana sekretaris desa. Jawaban yang tepat adalah A. Pelaksana kesukuan. Nomor 15. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang A. Sekali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. 3 kali dalam setahun, D. 4 kali dalam setahun. Jawaban yang betul adalah A. Sekali dalam setahun minimal ya. Nomor 16. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan A. Ketokohan warga, B. Keterwakilan wilayah, C. Keterpandangan warga, D. Kepribadian warga. Jawabannya adalah B. Keterwakilan wilayah. Lanjut nomor 17. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak A. 4 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, C. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, D. 1 kali secara berturut atau tidak secara berturut-turut. Jawaban yang tepat adalah B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nomor 18. Usia anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah A. Paling rendah 21 tahun atau pernah menikah, B. Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah, C. Paling rendah 19 tahun atau pernah menikah, D. Paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Jawaban yang tepat adalah B. Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah. Nomor 19. Jenis peraturan di desa terdiri atas tersebut di bawah ini A. Peraturan Kepala Desa, B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat, C. Peraturan bersama Kepala Desa, D. Peraturan Desa. Jawaban yang benar adalah B. Peraturan Kepala Desa bersama Camat. Mohon maaf diralat untuk nomor 19. Jenis peraturan di desa terdiri atas tersebut di bawah ini kecuali ya. Jadi di sini ada kecualinya ya. Jadi untuk A, kemudian C, kemudian D itu adalah jenis peraturan desa dan terkecualinya yaitu peraturan kepala desa bersama camat ya. Mohon diralat ya teman-teman ya. Lanjut nomor 20. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari A. Kepala desa dan BPD, B. Bupati, C. Camat, D. Kepala bagian pemerintahan desa. Jawabannya adalah B. Bupati ya. Nomor 21. Yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah A. Kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara desa, B. Kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, C. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, D. Kepala desa dan sekretaris desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Jawaban yang tepat
adalah ya C. Kepala desa dan perangkat desa ya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Lanjut nomor 22. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, perangkat desa mempunyai kewajiban kecuali ya A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. B. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. C. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara. Jawaban yang tepat adalah ya D. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara. Nomor 23. BPD adalah singkatan dari A. Badan Perwakilan Desa, B. Badan Permufakatan Desa, C. Badan Permusyawaratan Desa, D. Badan Perhimpunan Masyarakat Desa. Jawaban yang tepat adalah ya C. Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut nomor 24. APBDes atau APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama A. Kepala desa dan perwakilan desa, B. Kepala desa dan sekretaris desa, C. Kepala desa dan badan permusyawaratan desa, D. Kepala desa dan seluruh masyarakat desa. Jawaban yang tepat adalah ya C. Kepala desa dan BPD. Lanjut nomor 25. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh A. Sekretaris desa bersama LPM, B. Kepala desa bersama LPM, C. Kepala desa bersama BPD, D. Sekretaris desa bersama BPD. Jawaban yang tepat adalah iya C. Kepala desa bersama BPD. Lanjut nomor 26. Masa jabatan kepala desa selama A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 7 tahun, D. 6 tahun. Jawaban yang benar adalah iya D. 6 tahun. Nomor 27. Masa jabatan perangkat desa adalah A. Setinggi-tingginya 58 tahun, B. Setinggi-tingginya 55 tahun, C. Setinggi-tingginya 57 tahun, D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Jawabannya adalah ya D. Setinggi-tingginya 60 tahun. Lanjut nomor 28. Setelah masa habis jabatannya, kepala desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk A. 4 kali masa jabatan, B. 1 kali masa jabatan, C. 3 kali masa jabatan, D. 2 kali masa jabatan. Jawabannya adalah ya D. 2 kali masa jabatan. Nomor 29. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal tersebut di bawah ini kecuali A. Berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat yang baru, B. Meninggal dunia, C. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan, D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Jawabannya adalah ya D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa. Nomor 30. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada A. Kepala desa dan BPD, B. BPD, C. Camat, D. Kepala desa. Jawabannya adalah ya D. Kepala desa. Lanjut nomor 31. Panitia pengisian perangkat desa dibentuk oleh A. Kepala desa bersama BPD, B. Camat atas usul kepala desa, C. Camat dan kepala desa, D. Kepala desa dan sekretaris desa. Jawabannya adalah ya A. Kepala desa dan kepala desa bersama BPD. Nomor 32. Perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini kecuali A.
melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. B. Menjadi pengurus partai politik. C. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota lembaga desa. D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum. Jawabannya adalah iya, A. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Nomor 33. Perangkat desa diberhentikan karena hal-hal berikut kecuali A. Melakukan sayembara di balai desa. B. Berakhir masa jabatannya. C. Meninggal dunia. D. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan. Jawabannya adalah iya, A. Melakukan sayembara di balai desa. Nomor 34. Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan kepada yang tersebut di bawah ini kecuali A. Dana pinjaman yang mengikat. B. Pemerintah desa. C. Swadaya masyarakat. D. Dana-dana lainnya yang sah. Jawabannya adalah iya, A. Dana pinjaman yang mengikat. Nomor 35. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. Keputusan kepala desa. B. Peraturan desa. C. Peraturan kepala desa. D. Keputusan BPD. Jawaban yang tepat adalah iya, A. Keputusan kepala desa. Lanjut nomor 36. Salah satu tugas perangkat desa di bawah ini adalah A. Membantu kepala desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut PBB. B. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. C. Melaksanakan administrasi desa dan mengolah tanah bengkok saja. D. Membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM. Jawabannya adalah iya, B. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Nomor 37. Terkait tentang desa yang menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan adalah A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Desa. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa. D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa. Jawaban yang tepat adalah iya, B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Nomor 38. Masa kerja seorang perangkat desa terhitung sejak A. Pendaftaran seleksi. B. Pengangkatan atau pelantikan. C. Melengkapi syarat-syarat. D. Mengikuti tes atau ujian seleksi. Jawabannya adalah iya, B. Pengangkatan atau pelantikan. Nomor 39. Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini kecuali A. Menerima siltap atau PTAPD setiap bulan. B. Menerima bagian komisi dari proyek desa. C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes. D. Penerimaan lain yang sah. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Menerima bagian komisi dari proyek desa. Nomor 40. Sanksi administrasi bagi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut di bawah ini kecuali A. Teguran tertulis. B. Melakukan kerja sukarela. C. Teguran lisan. D. Pemberhentian sementara. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Melakukan kerja sukarela. Lanjut nomor 41. Kepala urusan atau KUR adalah pemimpin urusan-urusan yang ada di sekretaris desa. Kedudukannya adalah A. Unsur staf kepala desa. B. Unsur staf sekretaris. Unsur staf sekretariat.
C. Unsur staf kepala seksi. D. Unsur staf kepala dusun. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Unsur staf sekretariat. Lanjut nomor 42. Kepala dusun merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi pemerintahan, C. Kepala desa, D. Kepala urusan umum. Jawaban yang tepat adalah ya, C. Kepala desa. Nomor 43. Para kepala seksi merupakan unsur pembantu dan pelaksana tugas operasional. A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi pemerintahan, C. Kepala desa, D. Kepala urusan umum. Jawabannya adalah ya, C. Kepala desa. Nomor 44. Para kepala urusan di desa dipimpin oleh A. Kepala desa, B. Camat, C. Sekretaris desa, D. Ketua PPD. Jawabannya adalah ya, C. Sekretaris desa. Lanjut nomor 45. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya adalah A. Swakelola, swadaya, swaraya, B. Swarasa, swawarna, swawawasan, C. Swasembada, swakarya, swadaya, D. Swasembada, swakelola, swadaya. Jawabannya adalah ya, C. Swasembada, swakarya, swadaya. Nomor 46. Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari A. Kepala desa dan perangkat desa, B. Kepala desa dan BPD, C. Perangkat desa dan BPD, D. Perangkat desa dan dukuh. Jawabannya adalah iya, A. Kepala desa dan perangkat desa. Lanjut nomor 47. Masa berlaku kartu tanda penduduk adalah A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. Seumur hidup. Jawabannya tepat adalah ya, D. Seumur hidup. Lanjut nomor 48. Sanksi administrasi bagi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut di bawah ini kecuali A. Teguran tertulis, B. Mendapat siltap 50% setiap bulan, C. Teguran lisan, D. Pemberhentian sementara. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Mendapat siltap 50% setiap bulan. Lanjut nomor 49. Pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini kecuali A. Menerima siltap atau PTAPD setiap bulan, B. Menerima bagian komisi dari proyek desa, C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes, D. Penerimaan lain yang sah. Jawabannya adalah ya, B. Menerima bagian komisi dari proyek desa. Lanjut nomor 50. Alokasi dana desa adalah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari kecamatan, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawabannya tepat adalah ya, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Nomor 51. Dalam konsep Islam ada yang disebut dengan kriteria baik dan buruk. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu A. Fikih, B. Kalam, C. Faraid, D. Akhlak. Jawabannya adalah ya, D. Akhlak. Nomor 52. Rukun wudhu ada A. 4, B. 5, C. 7, D. 6. Jawabannya adalah ya, D. 6. Lanjut nomor 53. Kemampuan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk adalah definisi dari A. Baligh, B. Akil, C. Mukalaf, D. Tamyiz.
Jawaban yang tepat adalah ya, D. Tamyiz. Lanjut nomor 54. Kemudahan dalam menjalankan ibadah diperbolehkan dengan menunda atau mengganti kewajiban disebut A. Jamak, B. Qadha, C. Udzur, D. Rukhsah. Jawaban yang tepat adalah ya, D. Rukhsah. Lanjut nomor 55. Pengganti kewajiban karena adanya halangan permanen dalam menjalankan kewajiban disebut A. Jizyah, B. Kifarat, C. Sedekah, D. Fidyah. Jawabannya adalah ya, D. Fidyah. Lanjut nomor 56. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut juga dengan hari A. Tasyrik, B. Nisfu Sya'ban, C. Syawal, D. Nahri. Jawabannya adalah iya, A. Tasyrik. Lanjut nomor 57. Kerajaan Islam yang pertama berdiri di Pulau Jawa adalah A. Demak, B. Pajang, C. Mataram, D. Cirebon. Jawabannya adalah iya, A. Demak. Lanjut nomor 58. Salah satu wali yang menggunakan budaya untuk berdakwah adalah Sunan A. Kalijaga, B. Giri, C. Kudus, D. Bonang. Jawaban yang tepat adalah iya, A. Sunan Kalijaga. Lanjut nomor 59. Perceraian di mana laki-laki tidak bisa lagi mengawini bekas istrinya kecuali istrinya telah dinikahi orang dan diceraikan disebut A. Talak bain, B. Khuluk, C. Talak roja, D. Rafah. Jawabannya adalah ya, A. Talak bain. Lanjut nomor 60. Saat seorang ayah tidak ada, maka yang bisa menjadi wali adalah A. Kakek, B. Adik, C. Paman, D. Kakak. Jawaban yang tepat adalah ya, A. Kakek. Lanjut nomor 61. Dilihat dari segi kualitas, maka hadis dibagi menjadi A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Jawabannya tepat adalah iya, B. Ya, jadi hadis dilihat dari segi kualitas itu dibagi menjadi 3 ya. Lanjut nomor 62. Berpuasa sunnah Senin Kemis merupakan salah satu contoh sunnah A. Qauliyah, B. Fi'liyah, C. Takririyah, D. Hamiyah. Jawabannya adalah iya, B. Fi'liyah. Lanjut nomor 63. Al-Quran terdiri dari berapa surat? A. 111 surat, B. 114 surat, C. 113 surat, D. 112 surat. Jawaban yang tepat adalah iya, B. 114 surat. Nomor 64. Adapun ayatnya terdiri dari beberapa ayat. A. 6.667 ayat, B. 6.666 ayat, C. 6.665 ayat, D. 6.664 ayat. Jawaban yang betul adalah ya, B. 6.666 ayat. Lanjut nomor 65. Keistimewaan yang diberikan pada para nabi disebut A. Karomah, B. Mukjizat, C. Maunah, D. Sihir. Jawaban yang betul adalah ya, B. Mukjizat. Lanjut nomor 66. 5 nabi pilihan bisa disebut juga A. Ulil albab, B. Ulin nuha, C.
ulul azmi, D. ulil absor. Jawabannya betul adalah iya, C. ulul azmi. Nomor 67. Organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia adalah A. Al-Irsyad, B. NU atau Nahdlatul Ulama, C. Muhammadiyah, D. Al-Wasliyah. Jawaban yang benar adalah iya, C. Muhammadiyah. Lanjut nomor 68. Dalam Islam ada 4 madhab utama, adapun di Indonesia mayoritas bermadhab A. Hanafi, B. Maliki, C. Syafi'i, D. Hambali. Jawabannya adalah ya, C. Syafi'i. Lanjut nomor 69. Masa setelah sahabat disebut generasi A. Salafus Sholih, B. Tabi'it tabi'in, C. Tabi'in, D. Abbasiyah. Jawabannya adalah ya, C. Tabi'in. Lanjut nomor 70. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa dimulai pada tahun A. 5 Hijriah, B. 4 Hijriah, C. 3 Hijriah, D. 2 Hijriah. Jawabannya benar adalah ya, D. 2 Hijriah. Lanjut nomor 71. Hari kiamat disebut juga Yaumul A. Barzah, B. Jamah, C. Qiron, D. Hisab. Jawabannya adalah ya, D. Hisab. Lanjut nomor 72. Meminjam barang kepada orang dengan disertai jaminan adalah A. Wakalah, B. Wadiah, C. Hiwalah, D. Ad-damnu. Jawabannya tepat adalah ya, D. Ad-damnu. Nomor 73. Adapun mengalihkan hutang ke pihak ketiga disebut A. Wadiah, B. Hiwalah, C. Ad-damu, D. Wakalah. Jawabannya adalah ya, D. Wakalah. Nomor 74. Sholat minta hujan disebut sholat A. Istisqa, B. Tahajud, C. Duha, D. Khauf. Jawabannya adalah ya, A. Istisqa. Lanjut nomor 75. Hukuman yang bersifat mendidik dan mengingatkan disebut A. Rajam, B. Takzir, C. Hudud, D. Barokah. Jawaban yang tepat adalah iya, B. Takzir. Nomor 76 yaitu bahasa Indonesia ya. Kalimat yang terletak di awal paragraf adalah kalimat A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Oktif pasif. Jawabannya tepat adalah iya, A. Deduktif. Dan mohon diralat untuk yang D itu aktif pasif ya teman-teman ya. Oke, lanjut nomor 77. Apa yang dimaksud dengan kalimat induktif? A. Kalimat yang terletak di akhir paragraf, B. Kalimat yang terletak di awal paragraf, C. Kalimat yang terletak di awal dan akhir paragraf, D. Kalimat yang terletak di tengah paragraf. Jawabannya adalah iya, A. Kalimat yang terletak di akhir paragraf. Lanjut nomor 78. Penggunaan kata penghubung korelatif dalam kalimat berikut ini yang tepat adalah A. Bukan hanya masalah PKL yang memusingkan Pemda Kota Surabaya, tetapi juga masalah pemukiman liar. B. Bukan hanya masalah PKL yang memusingkan Pemda Kota Surabaya, melainkan juga masalah pemukiman liar. C. Bukan hanya masalah PKL yang memusingkan Pemda Kota Surabaya, namun juga masalah pemukiman liar. D.
D. Bukan hanya masalah PKL yang memusingkan Pemda Kota Surabaya, sangat juga masalah pemukiman liar. Jawabannya adalah ya A. Bukan hanya masalah PKL yang memusingkan Pemda Kota Surabaya, tetapi ya juga masalah pemukiman liar. Lanjut nomor 79. Susunan proses wawancara adalah A. Tahap inti, penutup, pembuka, pendahuluan. B. Pembukuan, pendahuluan, penutup, tahap inti. C. Penutup, pembuka, pendahuluan, tahap inti. D. Pendahuluan, pembuka, tahap inti, dan penutup. Jawaban yang tepat adalah iya D. Pendahuluan, pembuka, tahap inti, dan penutup. Lanjut nomor 80. Wawancara mengapa pada proses A. Dialog, B. Surat-suratan, C. Teks, D. Radio. Jawaban yang tepat adalah iya A. Dialog. Nomor 81. Keterangan atau laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat disebut dengan A. Resensi, B. Berita, C. Wawancara, D. Topik. Jawabannya adalah iya B. Berita. Nomor 82. Tulisan, ulasan atau timbangan mengenai nilai sebuah buku atau hasil karya disebut dengan A. Berita, B. Resensi, C. Wawancara, D. Topik. Jawabannya adalah iya B. Resensi. Lanjut nomor 83. Surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan adalah surat A. Niaga, B. Dinas, C. Sosial, D. Kuasa. Jawabannya adalah ya B. Dinas. Lanjut nomor 84. Surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha termasuk surat A. Dinas, B. Niaga, C. Sosial, D. Kuasa. Jawabannya tepat adalah ya B. Niaga. Lanjut nomor 85. Surat yang digunakan untuk organisasi kemasyarakatan adalah surat A. Dinas, B. Sosial, C. Niaga, D. Kuasa. Jawabannya adalah ya B. Sosial. Nomor 86. Jenis karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman berdasarkan waktu disebut karangan A. Eksposisi, B. Deskripsi, C. Narasi, D. Argumentasi. Jawabannya tepat adalah ya C. Narasi. Lanjut nomor 87. Jenis karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek apa adanya adalah karangan A. Narasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Jawabannya adalah iya C. Deskripsi. Lanjut nomor 88. Surat yang tidak mempunyai kepala surat adalah surat A. Dinas, B. Pribadi, C. Kuasa, D. Niaga. Jawabannya tepat adalah ya C. Surat kuasa. Lanjut nomor 89. Kata drama berasal dari bahasa A. Jerman, B. Indonesia, C. Yunani, D. Cina. Jawabannya adalah iya C. Yunani. Lanjut nomor 90. Susunan naskah drama yang benar adalah A. Tokoh, perwatakan, alur, tema. B. Tokoh, alur, perwatakan, tema. C. Alur, tokoh, perwatakan, tema. D. Perwatakan, tokoh, alur, tema. Jawabannya
adalah ya C. Alur, tokoh, perwatakan, tema. Lanjut nomor 91. Sebagai suatu bentuk cerita yang berisi konflik, sikap dan sifat manusia dalam bentuk dialog disebut A. Wawancara, B. Surat, C. Karangan, D. Drama. Jawabannya adalah ya D. Drama. Nomor 92. Susunan penulisan membuat kerangka-kerangka adalah A. Pembahasan, pendahuluan, penutup, B. Penutup, pendahuluan, pembahasan, C. Pembahasan, penutup, pendahuluan, D. Pendahuluan, pembahasan. Jawaban yang tepat adalah ya D. Pendahuluan, pembahasan. Lanjut nomor 93. Kalimat yang tidak mempunyai kemungkinan banyak tafsir adalah kalimat A. Induktif, B. Deduktif, C. Campuran, D. Ambigu. Jawabannya tepat adalah ya D. Ambigu. Nomor 94. Kalimat yang berupa gagasan utama atau inti kalimat yaitu A. Induktif, B. Deduktif, C. Ambigu, D. Utama. Jawabannya adalah ya D. Utama. Nomor 95. Kalimat yang berisi gagasan pendukung yang berupa pengulangan dan fakta-fakta adalah A. Utama, B. Induktif, C. Deduktif, D. Penjelas. Jawabannya adalah ya D. Penjelas. Nomor 96. Surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa adalah surat A. Kuasa, B. Niaga, C. Sosial, D. Dinas. Jawabannya betul adalah ya A. Surat kuasa. Nomor 97. Jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan bukti-bukti atau alasan adalah karangan A. Argumentasi, B. Narasi, C. Deskripsi, D. Eksposisi. Jawaban yang tepat adalah ya A. Argumentasi. Lanjut nomor 98. Jenis karangan yang bertujuan menambah pengetahuan pembaca dengan cara memaparkan informasi secara akurat. A. Eksposisi, B. Narasi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Jawabannya adalah ya A. Eksposisi. Nomor 99. Jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan bukti-bukti, alasan-alasan atau pendapat yang kuat sehingga pembaca mau mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh penulis disebut oleh penulisan tersebut A. Eksposisi, B. Narasi, C. Deskripsi, D. Argumentasi. Jawaban yang tepat adalah ya D. Argumentasi. Lanjut nomor 100, satu nomor terakhir untuk bahasa Indonesia ya. Jadi nomor 100, nomor terakhir di 100 soal ujian pengangkatan perangkat desa ya. Teman bisa cek untuk part 1, part 2, part 3 di deskripsi video ya. Oke, lanjut nomor 100. Proses dialog antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi disebut A. Wawancara, B. Resensi, C. Berita, D. Topik. Jawaban yang tepat adalah ya A. Wawancara. Oke ya teman-teman ya, nanti kedepannya kita sambung lagi untuk materi perangkat desa,
terbaru tahun 2022. Dan jangan lupa untuk dukung channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa ya. Tentunya nanti kita bisa mendapatkan info-info terbaru ya tentang materi soal tes perangkat desa teranyar ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya kita harus semangat, selalu berdoa dan selalu berusaha, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.